عليك فليتفضل مشكورا. صلوا على نبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, saudara saya Al-Habib Idrus Al-Jupri, Al-Habib Zain, Al-Habib Umar, dan juga para ustadz yang hadir pada hari ini, dan juga saudara-saudara saya yang ada di Pondok Pesantren Al-Khairat yang ada di Bekasi ini, masih keluarga besar Santana Kesultanan Cirebon, Pandawa 5, dan juga yang saya cintai seluruh para jamaah yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada hari ini diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan masih bernafas, masih diberi kesempatan kita berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi. Karena hidayahnya dan juga warisannya sampai saat ini kita masih menjaga iman Islam kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu para kaget nih ya. Ini Pangeran Kuda Putih kayak didongeng aja nih. Iya. Jadi perkenalkan, kalau Pangeran Kuda Putih itu julukan dari keluarga besar Kesultanan Cirebon. Jadi kalau kemarin mengikuti peristiwa Cirebon Keraton Kasepuhan, saya nih yang dituduh mimpin demo katanya. Saya yang mimpin aksi gitu ya. Mau mendudukin Keraton Kasepuhan, mau jadi sultan katanya gitu ya. Sebenarnya kalau mau jadi sultan terlalu kecil buat saya. Kalau perlu presiden, ya Bib ya. Insyaallah. Jadi Pangeran Kuda Putih itu berasal dari Pangeran Kuningan. Asal saya dari Kuningan, simbol Kuningan itu adalah kuda putih. Dari bapak saya jalur, jadi gak jalur pangeran saya, dari Prabu Siliwangi, dari Pangeran Cakrabuana atau Syekh Abdullah Iman, dikenal di tataran Pasundan di Jawa Barat. Beliaulah yang mendirikan Kesultanan Cirebon. Dari ibu saya dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, terah ke-15, dari jalur Sultan Sepuh III Tajul Arifin Muhammad Zainuddin. Jadi leluhur saya Pangeran Aryana Terja itu putra dari Sultan Sepuh III. Perjuangan kita kemarin itu untuk Keraton Kasepuhan bukan untuk urusan tahta dan juga harta, tetapi mengembalikan marwah leluhur kita Kanjeng Sunan Gunung Jati di rumahnya, di istananya sendiri. Karena yang sekarang di sana itu bukan turunan. Yang sekarang menguasai di sana itu adalah produk Belanda, masih terah dari Belanda. Jadi pentingnya kita para putra wayah mengambil kembali posisi Keraton Kasepuhan kepada zuriah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Mohon doanya dari semuanya. Amin, Allahumma amin. Ada titipan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau berkata dalam wasiatnya dengan bisa dibilang doa beliau, saya bacakan. Bumi suci sapuraning jagat, sirna ningkang Allah, tunjung bangkang Allah. Ronaya kang Allah, bumi mukmin kodrat Allah, timana asal cinur, kumaha raos nada rasa, dana lahir, dana batin. Di mana pangeran nu ngancik
di rawang sahadat. Kumaha tarima usiku wali usiku nabi, dat Allah wujud tunggal ing sahadat. Wujud tunggal agamane ing sahadat. Sahadat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan kepada para putra turunannya, mengaji diri, menemukan jati diri, mengkaji rasa untuk menciptakan rasa. Kenapa Allah dalam surat Al-Hujurat berfirman, sesungguhnya Rasulullah sudah ada di dalam diri kamu, tetapi manusia tidak ada yang pernah mengetahuinya. Mengkaji rasa, menciptakan rasa. Kita semua hidup, apakah sudah tahu di mana nur Allah dan nur Muhammad? Ketika kita mencari nur Allah, kita harus mencari kemana? Ketika mencari nur Muhammad, kita harus mencari kemana? Sedangkan Allah sudah berkata, sesungguhnya Muhammad sudah ada di dalam dirimu. Ketika kita pulang nanti ada sesuatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Karena dua nur inilah yang sudah kita gunakan selama hidup di dunia. Apakah kita sudah menggunakan dua nur ini dengan baik atau tidak? Di mana nur Allah? Di mana nur Muhammad? Ketika kita bicara satu merek mobil, keluaran Toyota, mobilnya Avanza. Mobil ini tidak bisa berfungsi ke jalan raya kalau tidak ada apanya, Pak? Kalau tidak ada apanya, Bu? Kalau tidak ada surat ataupun nama di atas STNK. Ketika mobil ini dalam perjalanannya kecelakaan atau nabrak seseorang, siapa yang dikejar polisi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah Toyotanya? Apakah Avanzanya? Pastinya yang harus bertanggung jawab adalah nama di atas STNK. Kembali lagi kepada diri kita. Siapa yang telah menggunakan nur Allah dan nur Muhammad? Ketika manusia lahir, diberikan kesempurnaan oleh Allah. Manusia ini tidak bisa dia hidup bersosialisasi ke masyarakat kalau nggak ada apanya, Pak. Nggak ada namanya. Coba, kalau seorang anak manusia lahir nggak dikasih nama, dibiarin hidup aja, gimana tak? Nengok Tetapi ketika ada namanya, maka orang tersebut adalah ada identitasnya. Maka manusia tersebut sudah sah hidup di dunia karena sudah ada nama dan simbolnya. Lalu di mana nur Allah? Ketika kita mengaca, kalau ada bahasa Allah itu nggak pernah jauh dari urat nadi kita. Di mana tempatnya? Ketika kita ngaca, ketika muka kita tengokin kanan, kita tengokin kiri, siapa yang menggerakkan? Ada apa dalam tubuh ini? Adanya ruh. Ruh ini milik siapa? Milik Allah. Barang siapa yang menemukan kematiannya, maka ruhnya akan kusimpan dekat denganku, kata Allah. Sampai waktu yang telah kutentukan. Ruh ini adalah milik Allah. Berarti nur Allah di dalam diri kita. Lalu di mana nur Muhammadnya? Yang Allah bilang sesungguhnya Muhammad sudah ada di dalam dirimu. Sudah ada bersamamu. Di manakah itu? Boleh lihat tangannya masing-masing, mereknya apa? M, apa ada yang A, apa ada yang Z tangannya? M semua? M semua? M semua? Ada yang Z tanda tangan? Habib Zain kali aja Z, be. M semua, Muhammad. Ketika dua nur ini sudah kita temukan di dalam diri kita, ketika ruh kita, batin kita adalah nur Allah, ketika jasad kita dan kita mempergunakan nur Muhammad, ketika kita pulang kepada Allah,
Ketika kita rental ini badan, kita rental ini yang namanya ruh. Ketika kita pakai rusak, ruh kita pakai sirik, dengki, hasut, hianat. Lalu jasad kita, Nur Muhammad, kita pakai seenaknya, kita pukul orang, kita tuding orang, kita tendang orang. Apakah itu cerminan dari baginda Rasulullah? Maka ketika nanti kita pulang, di saat perhitungan kepada Allah, maka Allah akan melihat Nur Allah dan Nur Muhammad ini apakah baik dipulangkan kepada Allah dalam keadaan sempurna. Kalau misal Nur Allahnya rusak, di dunia dipakai yang tidak baik, di dunia dipakai zolim kepada orang lain, maka siapa yang harus bertanggung jawab, Pak? Nama di atas badan. Jadi nama kita ini nantinya yang harus bertanggung jawab, karena kita sudah menggunakan dua nur yang sangat mulia. Maka Allah berkata, man arafa nafsahu faqad arafa Muhammadu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal sholatnya. Ketika dia sholat dengan baik, takbiratul ihram dengan baik, ketika dia meyakini bahwa dia sudah mengenal dirinya dan Allah bersamanya, dan dia meyakini bahwa itu merupakan menjadi sholat kewajibannya untuk menyempurnakan dirinya. Kata Allah, man arafa sholatahu faqad arafa Muhammadu. Ketika kita sudah kenal sholat kita, maka kita akan mengenal Muhammad. Jadi ini yang dipesankan Kanjeng Sinun Gunung Jati kepada para putra turunannya, agar kita mawas diri, agar kita berhati-hati dalam kita menjalankan hidup di dunia. Bukan karena ilmunya, tapi karena akhlaknya. Bicara amanah, ilmu dan akhlak bisa bersinergi dengan satu. Ketika tidak bersinergi dengan satu, maka tidak bisa dibilang amanah. Ilmu tanpa akhlak, ilmunya dipakai nggak benar. Akhlak tidak berilmu, hidupnya sia-sia. Mari kita saudaraku semuanya, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan hidup di dunia, segala ujian dan cobaan saat ini kita alami. Semuanya ikut merasakan, semuanya ikut menderita ketika pandemi COVID ini melanda negeri kita. Tetapi ini yang harus kita waspadai, bahwa jangan sampai sedikit pun iman kita bergeser hanya karena keadaan. Jaga nur Allah dan jaga nur Muhammad dengan baik. Semoga kita bisa mempertanggungjawabkan dua nur ini kepada Allah. Amin. Semoga kita bisa mengembalikan nur Allah dan nur Muhammad dalam keadaan sempurna. Amin, Allahumma amin ya Allah. Semoga hari ini menjadi hari keberkahan. Dan pondok pesantren ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin. Dan juga diberikan cahaya dan nur Allah yang sangat besar. Demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.